Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan. Melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah akar dan batang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari organ tumbuhan, yaitu tentang daun dan bunga. Yang pertama adalah organ daun. Bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 102. Nah, nanti ada istilah daun lengkap, yaitu daun yang terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian daun. Biasanya pada tanaman pinang, ya, itu memiliki daun lengkap, jadi memiliki ketiga bagian tadi: pelepah, tangkai, dan helaian daun. Kemudian ada daun yang hanya terdiri atas pelepah daun dan helaian daun saja. Pelepah dan helaian daun saja biasanya dimiliki pada tanaman padi dan jagung. Selanjutnya ada daun yang terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Contohnya pada daun nangka. Mudah-mudahan pernah ya kalian melihat daun nangka. Itu hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan. Melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah akar dan batang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari organ tumbuhan, yaitu tentang daun dan bunga. Yang pertama adalah organ daun. Bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 102. Nah, nanti ada istilah daun lengkap, yaitu daun yang terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian daun. Biasanya pada tanaman pinang, ya, itu memiliki daun lengkap, jadi memiliki ketiga bagian tadi: pelepah, tangkai, dan helaian daun. Kemudian ada daun yang hanya terdiri atas pelepah daun dan helaian daun saja. Pelepah dan helaian daun saja biasanya dimiliki pada tanaman padi dan jagung. Selanjutnya ada daun yang terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Contohnya pada daun nangka. Mudah-mudahan pernah ya kalian melihat daun nangka. Itu hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. Selanjutnya adalah macam tulang daun. Nanti yang pertama adalah menyirip, ya, menyirip kanan kiri. Ini bentuk tulang daun menyirip, ya. Kemudian ada bentuk tulang daun menjari, ya, ini menjari seperti pada singkong atau papaya. Kemudian ini ada bentuk tulang daun melengkung, contohnya pada tanaman sirih, ya. Kemudian ada bentuk tulang daun sejajar seperti ini. Ini pada tumbuhan monokotil, padi, jagung, tebu, rumput, ya, kelapa itu memiliki tulang daun sejajar. Jadi ada menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Itu macam bentuk tulang daun. Selanjutnya kita pelajari macam daun berdasarkan susunannya. Yang pertama adalah daun tunggal. Daun tunggal karena satu tangkai terdiri dari satu helaian daun saja. Ini tangkai, ini satu helaian, namanya daun tunggal. Kemudian yang kedua adalah daun majemuk, yaitu satu tangkai terdiri dari beberapa helaian daun, ya, satu tangkai terdiri dari beberapa helaian daun. Bisa kalian lihat daun belimbing, putri malu, petai Cina, itu mempunyai tipe daun majemuk. Sekarang kita pelajari tentang anatomi daun atau bagian-bagian di dalam daun. Yang pertama ada lapisan kutikula, biasanya pada tanaman kaktus
kaktus yang berfungsi untuk lapisan lilin. Kemudian dimulai dari epidermis atas melindungi jaringan bawah daun. Nah, ini adalah jaringan palisade. Sebagai tempat fotosintesis banyak mengandung klorofil, palisade. Kemudian ini bawahnya susunannya renggang seperti spons. Makanya kita menyebutkan jaringan spons untuk cadangan makanan. Kemudian ada jaringan pengangkut, ingat atas silem dulu, mengangkut air dari akar ke daun. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, lapisan paling bawah adalah epidermis bawah. Fungsinya melindungi bagian jaringan daun di atasnya. Nah, nanti di epidermis bawah ada celah namanya stomata. Jadi urutannya epidermis atas, palisade, spons, silem, floem, epidermis bawah, terakhir celah stomata. Coba kalian lihat penampang anatomi daun. Ya, kita dimulai dari nomor 1 yaitu epidermis atas. Nomor 2 tadi adalah silem. Nomor 3 adalah floem. Nomor 4 epidermis bawah. Nomor 5 tadi stomata. Nomor 6 jaringan spons. Nomor 7 palisade. Kita urutkan sesuai nomornya dari atas ke bawah. Dimulai dari nomor 1, nomor 7, nomor 6, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalau namanya dimulai dari epidermis atas, palisade, spons, silem, floem, epidermis bawah, celahnya stomata. Selanjutnya adalah fungsi daun. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat fotosintesis, ya, dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua sebagai tempat respirasi atau pernapasan, tadi dengan stomata adanya di bawah permukaan daun, dan gutasi. Gutasi itu proses pengembunan. Ya, jika kalian lihat pagi hari di atas permukaan daun ada tetes-tetes atau bintik-bintik kecil air, itu namanya proses gutasi. Yang ketiga adalah untuk menangkap mangsa. Contohnya pada daun kantong semar, ya, sama daun kaktus, Venus. Ya, pernah ya melihat ya. Ini Venus, ini kantong semar. Ini memanfaatkan bunga sebagai penangkap mangsa. Nah, yang keempat adalah pelindung. Contohnya pada kaktus. Nah, kaktus bentuk daunnya seperti duri, itu berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang terakhir fungsi daun adalah alat reproduksi vegetatif. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, kalian lihat di sini. Cocor bebek ini menggunakan reproduksi vegetatif dengan tunas adventif. Nah, itu beberapa fungsi dari daun. Organ kedua yang kita pelajari adalah bunga. Bagian-bagian bunga dari bawah dimulai dari tangkai bunga, dasar bunga, ya, bakal biji. Ini adalah kelopak yang melindungi saat masih kuncup. Ini namanya mahkota yang biasanya bentuknya besar dan warnanya menarik. Nah, ini kepala sari atau benang sari jantan, tangkai sari. Kemudian ini putik, ini jumlahnya 1 di tengah sebagai alat kelamin betina. Ini tangkai putik. Ya, ulangi, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, kemudian tadi putik, benang sari, dan bakal biji. Itu bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga nanti dibagi menjadi 2, yaitu perhiasan bunga dan perkembangbiakan bunga.
Perhiasan bunga terdiri dari mahkota dan kelopak. Bisa kalian lihat di gambar, mahkota itu tadi nomor 3, kelopak nomor 4. Jadi 3 dan 4 itu tergolong perhiasan bunga. Kemudian ada perkembangbiakan bunga, yaitu putik dan benang sari. Pada gambar ditunjukkan oleh nomor 1 putik dan benang sari nomor 2. Selanjutnya adalah macam bunga berdasarkan kelengkapannya. Nanti dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap artinya bunga yang memiliki keempat tadi, memiliki putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Contohnya adalah bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Mudah-mudahan pernah lihat ya. Kemudian bunga tidak lengkap, berarti bunga yang tidak memiliki salah satunya. Mungkin tidak memiliki mahkota atau kelopak. Contohnya pada bunga salak, bunga kamboja, dan bunga kelapa. Itu bunga tidak lengkap. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang organ tumbuhan, yaitu tentang daun dan bunga. Ya, silakan kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.